Kembali bertemu kita kawan di channel YouTube Mantra Kehidupan. Apakah Anda sudah lebih baik kali ini? Ada progres apa Anda untuk usaha, sekolah, pekerjaan, atau apalah, kehidupan cinta mungkin? Oke, baik. Kali ini khusus untuk kita yang bekerja. Bekerja dengan hati adalah cara kerja atau bekerja yang terbaik. Kita sering mendengar motivator memberikan arahan, memberikan pelatihan bahwa bekerjalah dengan hati, bekerja dengan hati. Kita tahu makna itu bekerja dengan hati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan itu dengan hati? Maksudnya seperti ini, Anda mendengar itu bekerja dengan hati. Tetapi ketika Anda mendengar itu, apakah Anda mendengar dengan hati juga? Atau ada resisten, penolakan, ataupun sekedar self-defense? Oh, saya sudah bekerja dengan hati. Nah, hal terbaik yang bisa kita lakukan sama seperti di video sebelumnya adalah sadar dulu nih. Begitu ada mentor, motivator yang mengatakan tersebut, sadarilah dulu dengan hati, dengarkan dulu dengan hati. Sama seperti Anda melihat video ini, dengarkan video ini, Anda dengarkanlah dengan hati. Karena itu akan menuntun Anda ke langkah-langkah berikutnya. Step awal anak tangga pertama adalah anak tangga yang paling penting kita untuk berproses. Sama kalau kita juga mendengar bahwa bekerja dengan hati, ya kita dengerin dulu bekerja dengan hati itu seperti apa, sehingga kita bisa berproses bekerja dengan hati. Kawan, pernah nggak kita mengalami hal seperti ini? Kita lembur. Lembur karena terpaksa. Dan saya yakin rata-rata kita dan Anda yang melihat video ini biasanya lemburnya terpaksa. Bukan begitu? Karena bos mungkin menyuruh ada pekerjaan tambahan, ada deadline baru, atau ada proyek baru yang mengharuskan Anda, kita, untuk mengerjakan jenis spesifik tertentu sehingga harus keluar dari jam kita biasanya bekerja. Sampai tengah malam, sampai pagi mungkin. Nah, ini gambaran sebenarnya yang kita alami sehari-hari kan. Nah, kalau kita mendengar bekerja dengan hati, pertanyaannya adalah ketika si bos itu memberikan tugas kepada Anda untuk bekerja, kemudian hingga akhirnya Anda lembur, apa yang Anda lakukan biasanya? Energi positif atau negatif? Nah, biasanya itu adalah energi negatif dulu. Oh, saya sudah terlanjur janji sama teman saya sudah terlanjur janji dengan keluarga. Nanti ada terlewat film Netflix atau YouTube bahkan ya, serial terbaru yang kita lewatkan karena harus bekerja lembur. Bekerja lebih dan ikhlaslah setiap hari kawan. Kenapa? Karena Anda kalau bekerja lebih tetap dan ikhlas setiap hari, maka itulah Anda sudah mulai bekerja dengan hati. Setiap kali kita komplain, setiap kali kita emosi atau marah dengan keputusan bahwa kita harus bekerja lebih, maka seketika itu juga seperti di video-video sebelumnya, maka energi negatif akan menguasai kita. Sehingga setiap pekerjaan yang mengharuskan kita untuk bekerja lebih, hati kita memang bilang ikhlas, tapi hati kadang-kadang tidak ikhlas. Dan pikiran bawah sadar kita mengeluarkan respon kata-kata terpaksa. Baik. Karena baik, kita bertujuan untuk lebih baik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Bukan begitu, kawan? Kalau kita lembur, kemudian memang kita bekerja dengan hati dan ikhlas, maka bisa saja itu adalah saat terbaik Anda untuk berubah.
karena Anda memberikan yang terbaik. Saya tidak menyalahkan, saya juga tidak menjudge bahwa emosi itu salah, tetapi akan lebih baik kita untuk meredam emosi negatif, pikiran negatif, kata-kata negatif dengan kata-kata yang lebih baik ya. Jadi sehingga respon alam bawah sadar kita akan menjadi lebih baik. Energi negatif akan hilang, dan saat itu juga ketika Anda berpikir positif, mengeluarkan energi positif, maka kita akan pasti bekerja dengan hati. Dan yang pasti lagi adalah kita akan bekerja lebih ikhlas. Menarik karena ini adalah kejadian yang sehari-hari yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lakukan sebenarnya, tetapi kita kurang memahami apa itu bekerja dengan hati. Kekurangan terbesar kita adalah ketika kita mau menjalani bekerja dengan hati adalah komitmen dan konsisten. Kita sudah mendengar motivator, kita sudah mendengar mentor, kita sudah mendengar atasan kita arahan. Ya, karena kita tadi belum menyadari dan pikiran bawah sadar kita masih dikuasai oleh energi negatif, maka pada pekerjaan tersebut Anda bisa saja bekerja. Tapi pekerjaan berikutnya, siapa yang tahu? Cuma Anda yang tahu. Tuliskan di kolom komentar kalau Anda pernah bekerja tidak dengan hati. Tidak apa-apa, kita akan saling sharing aja nanti. Kalau kita sudah sadar dengan apa yang kita kerjakan, bahwa itu kita memberikan yang terbaik, dan juga itu ada peluang karena kita mengambil pikiran positif, karena itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, akan merekam kejadian-kejadian positif, kejadian baik, energi baik tadi. Kita ingin energi positif kita itu akan lebih besar, maka komitmen dari konsisten ini secara otomatis dan juga pasti dengan sendirinya akan kita lakukan tanpa harus kita sadari. Biasanya akan terjadi dengan sendirinya. Kita akan komitmen, kita akan konsisten dalam melakukan pekerjaan, lakukan sesuatu, bukan cuma pekerjaan ya, melakukan apa aja pasti dengan hati, karena energi kita, pikiran bawah sadar kita sudah memberikan output yang konsisten untuk melakukan sesuatu yang baik dan dengan hati, karena kita akan lebih bahagia tentunya. Yang kita lakukan tadi adalah proses. Jadi di sini kawan, sukses itu mengikuti proses. Jadi setiap proses-proses yang kita lakukan, baik proses yang tahap awal atau baru atau masih prosesnya sedikit, bertahap, itu sudah sukses karena Anda sudah bisa merubah mindset Anda. Anda sudah bisa merubah pikiran Anda menjadi lebih baik. Anda sudah mulai menenggelamkan energi negatif tadi. Sehingga alam bawah sadar merespon, jadi memori jelek tadi akan terhapus pelan-pelan, digantikan oleh energi pikiran positif. Sehingga output Anda, kata-kata Anda, pekerjaan Anda akan jauh lebih baik. Nah, bukankah itu yang dinamakan sukses? Karena standar sukses tersebut adalah berbeda untuk setiap orang, baik levelnya, perasaannya, ataupun reward, ataupun tetapi keberhasilan, kesuksesan kecil kita adalah ketika kita sudah mulai berubah atau sudah mulai menghilangkan energi negatif tadi, tetapi tentunya dengan hati. Jadi mulai sekarang kawan, Anda sudah bisa berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Anda beruntung, Anda beruntung, Anda beruntung. Kenapa saya sharing berulang-ulang di setiap video? Anda beruntung, Anda beruntung, Anda beruntung. Tonton di video sebelumnya, di playlist saya, untuk Anda lebih paham lagi bagaimana mengafirmasi pikiran jadi lebih baik, lebih positif. Sampai jumpa kembali kawan di video berikutnya.